Halo teman-teman, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, teman-teman sadar gak sih kalau kita berada di area yang rawan bencana? Nah, kalau belum, saya mau mengajak teman-teman semua buat membahas materi mitigasi bencana, mulai dari pengertian, jenis-jenis, hingga berbagai upaya dalam mengatasinya. Sebelumnya, pada materi tentang dinamika planet bumi dan juga dinamika litosfer, kita udah mempelajari kalau ternyata Indonesia terletak di antara 3 lempeng aktif dunia, yaitu lempeng Eurasia, Indo-Australia, dan juga Pasifik. Dengan keadaan tersebut, Indonesia termasuk negara yang rawan akan bencana. Untuk beradaptasi dengan kondisi seperti itu, kita perlu mempelajari materi mitigasi bencana alam. Teman-teman yang duduk di bangku SMA tentu juga sedang mempelajari materi yang satu ini. Oleh karena itu, di dalam video ini kita akan membahas mengenai rangkuman mitigasi bencana alam buat kalian pelajari. Pengertian mitigasi bencana. Sebelum bahas lebih jauh, mari kita simak sekilas mengenai pengertian dan konsep mitigasi bencana. Mitigasi bencana didefinisikan sebagai upaya untuk mengurangi resiko bencana, baik secara struktur atau fisik, yaitu melalui pembangunan fisik alami dan buatan, maupun non-struktur atau non-fisik melalui peningkatan kemampuan menghadapi ancaman bencana di wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil. Secara sederhana, mitigasi bencana adalah rangkaian upaya untuk mengurangi resiko bencana, baik pada pra bencana, saat bencana, hingga pasca bencana. Tujuan mitigasi bencana yang pertama yaitu meminimalisir adanya korban jiwa akibat bencana. Yang kedua, meminimalisir kerugian yang diakibatkan oleh bencana. Yang ketiga, meminimalisir kerusakan pada sumber daya alam. Nomor 4 yaitu sebagai pedoman pemerintah dalam merencanakan pembangunan di masa depan. Yang kelima, meningkatkan kesadaran masyarakat mengenai resiko dan dampak dari adanya bencana. Yang keenam, membuat masyarakat merasa lebih nyaman dan juga aman. Selanjutnya yaitu jenis-jenis mitigasi bencana alam. Selain pengertian dan tujuan, secara garis besar ada 2 jenis perlu kalian ketahui. Yang pertama yaitu mitigasi struktural. Secara garis besar, jenis mitigasi yang satu ini dilakukan dengan cara membangun prasarana menggunakan berbagai macam teknologi modern yang dirancang untuk tahan terhadap bencana. Upaya ini dilakukan untuk mengurangi adanya tingkat kerusakan yang parah akibat bencana itu sendiri. Sebagai contoh, dibangunnya waduk. Untuk mencegah terjadinya banjir ataupun membuat bangunan yang didesain untuk meminimalisir terjadinya kerusakan parah akibat gempa. Selanjutnya yaitu ada mitigasi non-struktural. Lain halnya dengan struktural, mitigasi non-struktural ini tidak mengacu pada pembangunan dengan pendekatan teknologi modern. Jenis mitigasi yang satu ini dilakukan melalui peraturan pemerintah dengan tujuan untuk meminimalisir kerusakan akibat bencana. Contohnya, pemerintah membuat Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang penanggulangan bencana. Selanjutnya, upaya mitigasi bencana. Nah, meskipun adanya bencana seringkali
tidak diekspektasi, tetapi kita sebagai manusia dapat melakukan berbagai upaya guna meminimalisir terjadinya hal-hal yang tidak diinginkan seperti kerusakan parah atau menelan banyak korban jiwa. Berbagai macam upaya mitigasi bencana juga dilakukan dengan tujuan untuk beradaptasi dengan letak Indonesia yang rawan akan bencana. Berikut ada cara-cara mitigasi bencana alam yang bisa diaplikasikan untuk meminimalisir kerugian materi dan juga korban jiwa. Yang pertama ada edukasi. Hal yang pertama yang kita lakukan dalam paling sederhana yaitu paling mudah adalah memberikan edukasi terkait dengan kebencanaan seperti dijadikan materi pelajaran sekolah atau dimasukkan oleh kompetensi dasar agar anak-anak telah diajarkan dan dikenalkan sejak dini melakukan diskusi interaktif serta simulasi terjadi gempa bumi atau kebakaran. Selanjutnya itu kearifan lokal. Kearifan lokal itu sendiri merupakan pengetahuan atau pandangan tradisional yang menjadi acuan perilaku secara turun-menurun. Biasanya hal ini sudah dibentuk masyarakat zaman dahulu berdasarkan adat istiadat agama budaya setempat untuk menjaga alam semesta di sekitarnya. Selanjutnya teknologi modern. Seperti yang kita ketahui pada umumnya teknologi modern identik memiliki teknik yang lebih cepat, lebih praktis dan juga sistematis, sehingga teknologi ini memiliki peran yang penting dalam pengambilan keputusan, meninjau kerugian materi dan juga korban sehingga kerugian bisa diminimalisir. Selanjutnya jenis-jenis bencana. Yang pertama ada gempa bumi. Bencana ini ditandai oleh guncangan yang tiba-tiba yang diakibatkan oleh tenaga endogen. Tenaga endogen adalah tenaga dari dalam bumi yang telah dibahas di materi dinamika litosfer, di mana faktor bahaya dari gempa bumi diukur berdasarkan beberapa dekat jarak dengan pusat gempanya, hipocentrum, dan juga analisis kekuatan gempanya. Selain itu, dari kerentanan fisik dapat dilihat dari kekuatan bangunannya dan sebagainya. Yang kedua ada letusan gunung berapi. Bencana akibat aktivitas magma yang menjadi di dapur magma yang akhirnya mendorong ke permukaan bumi atau yang biasa disebut erupsi, di mana materi letusan gunung api ini juga pernah kalian pelajari di dinamika litosfer. Faktor bahaya dari letusan gunung api dapat dilihat berdasarkan awan panas, lava, dan lahar dingin, dan juga beberapa jauh jarak dengan gunung api yang meletus. Yang ketiga ada bencana yang berupa genangan air yang lebih yang merendam daratan banjir, di mana faktor bahaya banjir ini dapat dilihat berdasarkan besarnya genangan banjir dan juga kecepatan atau seberapa deras aliran genangan air. Selain itu, daerah yang lebih rendah lebih rentan terkena banjir daripada daerah yang ada di dataran tinggi. Selanjutnya itu bencana non alam. Kebalikan dari bencana alam, bencana non alam ini bukan atau tidak dipicu oleh fenomena fisik ya, aktivitas ruang geosfer, melainkan pada umumnya pemicu utamanya adalah faktor biologis dan faktor teknis. Namun, aktivitas fisik ruang geosfer bisa mempengaruhi signifikansi dari wabah tersebut. Contohnya penyebaran penyakit atau epidemi yang berasal dari virus atau bakteri, namun bisa dipengaruhi oleh aktivitas ruang geosfer seperti di bawah air, di bawah udara ya. Contohnya seperti pandemi COVID ini ya, wabah penyakit. Penyebaran wabah penyakit ini juga merupakan geografi karena hal ini berhubungan dengan interaksi antara alam fisik dan juga kehidupan manusia yang bisa dikaji dengan pendekatan keruangan. Contohnya yang kita saat ini alami yaitu penyebaran virus corona ya.
di mana hal ini juga dipengaruhi oleh sistem kekebalan tubuh masing-masing, seperti orang tua tergolong lebih rentan terinfeksi COVID-19. Gagal teknologi. Bencana non-alam ini berupa kelalaian dalam penggunaan, pengoperasian, pengelolaan bidang teknologi modern atau alat industri tertentu. Selama hal ini masih bisa dikaji secara keruangan dan berhubung dengan interaksi antara alam fisik dan juga kehidupan manusia, maka masih termasuk fenomena geografi. Contohnya ledakan nuklir yang terjadi di PLTN di Ukraina pada 1986 yang merupakan ledakan nuklir terburuk sepanjang sejarah. Hal ini terjadi karena kesalahan teknis pada alat industri yang membuat partikel radioaktif menjadi tersebar di lapisan udara dan menyebar ke wilayah Uni Soviet dan Eropa dan menyebabkan kematian ratusan jiwa. Lanjut, bencana sosial. Berhubungan antara manusia, bencana yang dipicu oleh konflik antara manusia sebagai makhluk sosial atau semacam interaksi yang berdampak negatif tanpa dipengaruhi oleh fenomena fisik di geosfer. Contohnya tawuran, peperangan, kriminal, aksi teror. Ya, mungkin sekian dari saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.